Shalom, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi hari ini. Ah, Gimana? Jadi susah jadi orang ya. Sebelum koreksi nanya-nanya koreksi kapan serok, kapan serok. Begitu udah koreksi sekarang kok pada merah, kok lemes. Ini manusia serba sulit pikirannya ini. Kayak gini, ya seperti yang saya bilang, memang awal saya punya analisa kan saya udah bilang di kisaran 37 400 700 gitu ya. 37 700 sudah bagus itu. Memang seharusnya di situ itu koreksi sehat ya, bukan nggak sehat. Bukannya begitu koreksi kalian oh ada FAT ini, oh FAT itu. Ini normal gitu. Memang ada FAT tetap ada, berita itu tetap ada yang negatif gitu ya. Tapi ini koreksi ini normal ya. Buat saya normal. Kemarin itu saya bilang 38 400 mungkin di situ saya berubah karena saya lihat kan sempat ngeban di situ dan saya pikir ya karena banyak paus yang belanja di kisaran itu. Tapi ya memang benar. Jadi dari kemarin itu ya ada yang mau tekan ke bawah 37 36 enggak, dimentalin lagi, ditendang balik, di reject. Dia ditahan di 38 juga. Keseringannya siang begini. Yang Asia mungkin Cina-Cina Asia coba mau nekan ke bawah tapi paus-paus luar yang barat dia tendang balik, ditahan lagi, didorong lagi ke 38 gitu. Ini koreksi normal. Jadi dia akan begitu dia sideways dalam 1 2 mungkin besok saya yakin kalau nggak tanggal 5 tanggal 6 udah stabil balik normal lagi, nanti dia main lagi ke ini. Sementara dia sideways dulu gitu nggak terlalu pengaruh. Jadi yang kalian udah serok, nah itu kenapa sih hari itu ngomel, saya bilang jangan serok buru-buru gitu. Yang serok di 39 sekian yang buru-buru ke 40 ribu udah sangkut kalian kan nunggu ini. Sedangkan yang serok kemarin yang 38 something itu harganya sedikit selisih aja. Paling turun nggak ini. Jadi kalian tunggu dia stabil naik udah cuan lagi gitu. Ya. Jadi jangan juga kalian berharap mukjizat gitu kayak oh hari ini serok langsung ambil duit gitu besok. Ya enggak, ini dia lagi sideways, tunggu. Udah kalian serok tunggu. Enggak ini. Ada lagi tanya kok ke 35. Oh ke 3 enggak lah bullshit. Saya tetap analisa saya itu ini standar. Kalau saya lihat dia jatuh ke 37 pun 37 700 sementara exactly di 37 700 itu udah bagus. Kalau dia ke 37 400 itu pun itu buat saya itulah borderline-nya di situ. Kalau dia melewati itu, nah itu mungkin bakal ke 35 gitu. Tapi saya rasa enggak. Karena kita tahu pos-pos belanja itu di 38 gitu ya. Jadi kalau dia masih memang sebenarnya range-nya itu awalnya waktu video sebelumnya itu kan saya bilang seharusnya dia di 37. Waktu itu kita nunggu di 37 something, 374 atau 377. Itu baru saya ajak, ternyata cepet dia 38 dia nendang dulu kan. Tapi saya bilang ya udah kita tunggu. Ya kan, mungkin kalau dia nanti 38 sekali baru kita ini karena saya pikir waktu itu banyak paus yang nyerok di 38. Tapi sebenarnya kalau range-nya itu udah perfect di 37 700 gitu. Jadi ini buat saya sih bersih ya, normal koreksinya. Jadi bukan soal FAT ini itu, kok bahas dong regulasi. Itu lagi digodok, apa yang mau saya bahas, belum keluar. Jelas-jelas kita mau baca apa yang mau di ini, yang sekilas-sekilas kabar, mau di teks, ya kan, segala transaksi lewat internet ini. Tetapi kan itu belum ada satu kepastian hukum gitu, yang belum di ini gitu ya. Jadi belum bisa dibahas, mau bahas apa. Kalau saya yang belum ada kepastian saya coba-coba bahas namanya saya ngefat. Jadi kita harus pasti-pasti gitu. Ya. Memang ada regulasi kan dari sebulan lalu saya udah bilang lagi ditekankan mau mereka lagi godok regulasi. Tapi ya belum keluar, sekilas-sekilas saja ada yang saya dengar masalah koin sintetis gitu kan. Nanti mereka terus transaksi internet semua dicas. Ya banyak. Jadi yang kayak sintetis kamu lihat, saya udah pernah bahas dikit kayak Binance, FTX mereka langsung ini kan hilangkan mereka punya token sintetis ya kan, karena token sintetis kebanyakan untuk trading saham gitu ya. Nah, sedangkan Uniswap aja begitu juga banyak yang token-token itu di delete sama dia di delisting ya itu.
Jadi ya begitu-gitulah. Nanti ke depannya bukan berarti oh kok ada rumor kripto mati. Enggak, kripto nggak bakal mati. Ya, cuma mungkin ya gitu. Ada koin-koin yang nggak sesuai yang nanti memang straight yang misalnya finansial mereka nggak kuat atau yang banyak korban. Saya kan udah pernah 2 bulan lalu saya bilang mem-mem koin itu ya kan, ya hati-hati aja kalian. Maka kenapa saya dari dulu saya nggak suka bahas koin micin, koin mem itu karena kasihan. Ada yang bilang oh saya cuan dikit ya, mungkin rezeki dikit ya, tapi jujur history itu yang invest koin micin tuh nggak ada yang jadi ya. Orang yang jadi itu, yang invest long term itu, semua yang pegang koin fundamental bagus, ya. Sebutkan buat saya salah satu koin yang survive, mem coin, koin micin. Nggak ada kecuali Dogecoin. Satu aja Dogecoin. Kenapa? Ya Dogecoin dia punya kelebihan. Pecinta anjing tuh banyak. Dan, nah ini juga kalian boleh belajar satu masukan. Kenapa Dogecoin itu bisa capture mind orang gitu ya. Pertama yang buat itu pas dia ngambil foto Shiba Inu itu ya, si anjing itu pas banget gitu, picture-nya gitu. Jadi buat pecinta anjing ya, nggak peduli kamu agama apapun ya, seluruh dunia ya, walaupun muslim ada yang bilang haram-haram, banyak yang suka anjing, buat mereka cute gitu. Nah, dikoleksi gitu. Ya, itu aja. Dan kebetulan di backup sama ya orang berduit nomor 1, nomor 2 di dunia gitu. Itu aja dia bisa survive ya, meme coin, Dogecoin. Lainnya history itu nggak ada satupun koin micin yang survive gitu. Ya, begitu udah kena bearish time, satu-satu hilang lenyap gitu. Makanya ada yang suruh saya bahas koin micin, saya males. Kadang saya pengen ingatkan malah saya diserang karena otak mereka cetek, maka saya udah males. Jadi selanjutnya selama ini yang tanya saya koin micin kau bahas, saya nggak pernah mau. Kalian rasakan aja sendiri nanti. Daripada ini kan saya ngomong jujur juga diserang buat apa? Karena saya tahu nalar mereka masih dibawa gitu. Ya edukasinya pun rendah lah mungkin. Ya. Jadi itu makanya saya nggak mau bahas koin-koin itu, tapi saya mau jelaskan. Kalian sorongkan kasih tahu saya satu aja meme coin dari tahun 2013 yang survive. Nggak ada, cuma Dogecoin satu, itu pun karena anjing, pecinta anjing. Pecinta binatang di dunia terbesar adalah pecinta anjing. Ya, satu-satunya pecinta komunitas terbanyak pecinta binatang itu ada pecintanya. Maka saat itu Dogecoin dia survive sampai sekarang, didukung dengan ada yang ini orang kaya terkaya yang backup gitu. Karena yang meme coin lain nggak ada yang survive gitu. Ya. Nah, satu sisi itu. Terus ada yang nanya, kok bahas ini saya sangkut. Emang terus gua bahas koin Anda, terus Anda bisa kejemput? Nggak mungkin. Jadi pakai logika aja ya. Kadang saya bisa bahas, misalnya ada yang banyak tanya ada masalah gitu, ya saya kasih advice. Advice-nya pun sama. Kalian buat subscriber baru gitu, kalau yang lama udah tahu. Nggak ada jalan. Kalau Anda sangkut koin Anda, ya, di staking. Ya, supaya ada passive income sambil nunggu bulan ini berlanjut. Karena saya rasa bulan itu masih ada, dia belum ini. Walaupun bulan 5, bulan 6 kemarin waktu didam begitu parah, banyak yang udah takut-takut berita, banyak YouTuber dalam luar semua, oh bearish ini itu. Saya kan bilang ini kayaknya belum. Saya masih yakin bulan bisa continue. Saya bilang mungkin bulan 8 dia ini, ya terbukti naik ke 40 something. Yang nyangkut di bulan 6 itu ada berapa yang komen mereka udah kejemput. Maka saya bilang harus sabar gitu. Sabar kalian staking. Ya ada yang dengar saya ngomong staking di Binance 2 bulan kemarin satu persatu kejemput. Ya yang di bulan 5 kena dam itu parah, mereka belum kejemput. Tapi yang di bulan 6 kena damnya mereka udah kejemput gitu. Nah, itu jadi harus sabar. Dan koin Anda staking, Anda dapat passive income juga gitu. Ya, itu aja jalan, nggak ada cara lain. Ya, jadi kalau gimana cara staking? Anda lihat udah banyak yang upload video di YouTube, ya tutorial, terus ke wallet mana yang bagus ya untuk free wallet ya. Saya hari itu udah pernah buat YouTube, saya satu Exodus ya kan, Trust Wallet ya kan, sama Atomic Wallet ya.
Itu boleh kalian cek sendiri di mana yang cocok buat kalian gitu. Ya kan? Kembali lagi soal BTC hari ini. Ya, terus hari ini tanggal 4 juga Ethereum Hartford, London Hartford. Ada yang tanya kok gimana apa pump? Saya kada bilang nggak yakin saya, karena kemarin itu juga banyak rumor di Amrik, terutama Amrik itu ya banyak sekali yang oh ini bisa dump ETH, mau dump ETH, maka ETH agak turun juga ya. Tapi anyway kalian nggak usah takut lah, yang udah serok kemarin altcoin tunggu aja. Ya, dalam 2 hari ini, mungkin besok saya rasa udah stabil lagi, pelan-pelan dia hijau lagi gitu. Ya kan, nanti bisa cuan lagi ya. Jadi jangan harap mukjizat gitu, begitu serok terus besok cuan. Ya kalau kita lagi laki besar, kadang kalau lagi begini, ini dia mau koreksi, terus dia sideways ya sabar, nunggu. Tapi ini istilahnya ini bersih gitu ya. Ini koreksi, bukan manipulasi yang kayak kejadian bulan 5 kemarin, main dam-dam gitu si Elon terus sama grup-grupnya itu yang ini enggak, ini koreksi normal. Memang range-nya itu kemarin saya, kalau bukan karena saya tahu banyak paus yang serok di 38, saya tetap pedoman saya itu sebenarnya dia harus di 37 700 range-nya. Kan video kemarin kalian udah lihat itu ya. Waktu itu range saya jelek-jeleknya kalau dia di 37 atau paling tidak 36 itu di batas dia di situ. Ya. Jadi enggak ke 35 gitu. Saya kalau misalnya saya masih trading ya, kalau saya masih trading malam ini saya udah berani masuk long loh. BTC saya taruh long gitu. Bukan short. Saya akan masuk long kalau saya pribadi ya, tapi saya nggak suruh kalian. Ini saya menurut analisa saya, kalau saya masih mau trading dulu gitu ya, saya akan taruh long, saya masuk BTC long gitu. Ya. Jadi nggak usah takut ya, mungkin kalian udah banyak, siap maklum, banyak kalian yang udah kehajar mental mungkin awal-awal pertama masuk dunia kripto ya kan, mungkin di bulan 5 langsung kena banting ya kan. Nah sekarang mental kepukul gitu kan, mulut aja ganas tapi mental udah mental Hello Kitty ya siapa, tapi tetap pakai logika analisa Anda gitu ya. Jadi kalau dia masih di range gitu wajar. Ini masih koreksi wajar gitu kok. Ini clear gitu. Sabar aja. Saya rasa besok lah. Saya yakin besok udah mulai normal lagi ya. Udah hijau kembali semua gitu. Terus dalam berapa hari ini yang bisa bakal ada yang udah bisa TP lagi lah, cuan lagi gitu. Ya. Jadi itu aja singkat video saya. Saya juga capek hari ini, baru pulang dari hospital ya kan. Lihat ini masih tertempel nih, disedot darah tadi ya. Terus check up ronsen semua. Pulang karena lihat banyak yang ini nanya. Akhirnya masih ada sedikit capek sih, tapi ya saya minum ini supaya ada tenaga. Sekarang makanan saya begini ya, karena usus saya belum bisa yang ini. Jadi itu aja saran saya buat kalian, sabar, nggak usah panik ya, ini koreksi wajar. Bukan oh karena FUD ini regular FUD itu ini itu, nggak, ini koreksinya wajar kok. Kalian sabar tunggu ya, nanti dia naik balik ke atas gitu. Oke. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.